Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan yang tiada tara terpancar dari bibir-bibir kita, senyuman mengembang walaupun suasana lembab, karena mohon maklum ini adalah musim penghujan, tapi tidak mengurangi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dan segala karunia ini tak elok, tak baik, tak layak apabila kita, saya derek panjenengan bersama-sama mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa tiada puji dan puja kecuali milik Allah semata-mata, pengatur kehidupan manusia dengan syariahnya, pemilik jagat raya, penguasa alam semesta. Sebaik-baik kalam adalah salawat dan salam kepada khairil anam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, di naungan yang tiada yang paling rindang, tiada teduhan yang paling sejuk kecuali kula lan panjenengan sami bernaung di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan antum panjenengan semuanya ini didaku oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad, selamat dari segala amuk masa di padang mahsyar yang sangat-sangat panas, terik, dan penuh siksa, kecuali yang percaya dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang saya hormati, Yai Haji Bambang Sudarsono, Allah yuhibbuka, Haji Sudarmani, Dr. Andes Haji Sudarmani yang saya hormati, Bapak Parnun, Bapak Marlan, kawan-kawan dari Asosiasi DPS, perwakilan dari DPW Jawa Timur, mohon maaf, mohon berdiri biar disapa saudara-saudara kita semuanya. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Manajemen dari Grand Kusuma Purbosuman, kawan-kawan dari NSR Land, kemudian juga dari Mitra Rumah Indonesia, undangan-undangan dari developer properti syariah yang ada di Ponorogo. Ini Mas Atut ada ya? Sudah rawuh apa belum? Sat Ansori? Oh iya. Oke, ingin saya sampaikan sedikit. Saya kapasitas sebagai manajemen dari Grand Kusuma juga mewakili dari Asosiasi Developer Properti Syariah Indonesia. Jadi berbahagialah kawan-kawan Ponorogo, yang atasnya saya dipercaya untuk menjadi wakil ketua umum asosiasi se-Indonesia. Adalah sebuah apresiasi kepada kawan-kawan kita semuanya ini, bahwa Ponorogo sudah mengenal properti syariah sejak tahun 2013, sangat-sangat awal, yang mana ketika itu orang-orang masih bingung, gamang, risau mungkin ya, apa tuh properti syariah itu, apakah sesuatu yang semuanya jual belinya pakai bahasa Arab, atau transaksinya itu hanya orang muslim dan yang sebagaimana lainnya. Tetapi ingin kami sampaikan bahwasanya properti syariah itu adalah sebuah konsepsi, skema yang haitsu makanu wa aina makanu, dimanapun engkau berada, dalam situasi dan kondisi apapun Anda ada, properti sesuatu yang bernama syariah itu bisa diterima. Lebih khusus kemudian di Ponorogo, saya masih merasakan ketika itu bangun properti syariah itu di perwakilan MIB. Ketika itu saya di Villa Bumi Batara di Setono. Ayo, tanpa banknya apa bisa loh? Kira-kira sendana ini apa wong Timur Tengah ya? Atau alah kayak paling sen dengan kayu jati bareng kayak. Atau jangan-jangan kayak ngapusi. Jangan-jangan itu menjual ayat untuk menerima harta benda. Tapi saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, dari Indo Broker juga hadir di situ, kawan loro lopo saya ketika itu, alhamdulillah diri Pak Margo, alhamdulillah, dan beliau termasuk yang melaksanakan
pola syariah walaupun gondrong ya. Islam, Muslim, alhamdulillah, funky. Ya ini adalah keadaan fakta zaman, waqi'atul zaman. Nggak ada masalah. Yang penting ta'ah kepada syariatillah. Nah, kalau hadarah dan madaniyah tetap kita harus membedakannya. Saudara sekalian yang saya hormati, konsep dari properti syariah ini ketika kita awali, kita lone ranger, kita sendirian, tidak ada yang menemani, bahkan mungkin memandang sebelah mata. Apalagi proyek kita yang pertama kali itu ada di Setono yang kata orang-orang itu nggone ngiwo banget, tempat jin buang anak ketika itu. Tapi alhamdulillah Mbak Tika, kita semua sold out itu insya Allah ya, alhamdulillah diterima dengan baik. Dan kemudian orang mulai penasaran apa tuh konsepsi properti syariah itu. Alhamdulillah juga datang di sini perwakilan dari end user yang akan kita prosesikan menandai dimulainya pembangunan. Insya Allah kita akan bergilir dari Mas Rizky, Mas Freddy, Mas Sajang, Mas Riza, Bu Ayuvita, kemudian dari Mas Angga. Insya Allah nanti bergiliran Mbak Novi, Mbak Ria, kemudian kita hampir separuh ini. Kamu selesai dan dalam cukup waktu kurang dari 1 tahun, insya Allah, masya Allah, luar biasa sekali kepercayaan yang bisa diterimakan kepada kita. Ini bukti bahwasanya properti syariah sangat-sangat diterima. Apalagi kita tahu Ponorogo ini selain terkenal di kota reok juga kota santri. Berapa banyak pesantren dan kaum santri yang ngaji, mencari ilmu, tholabul ilmi di Ponorogo ini. Apalagi salah satunya adalah dari Kiai Bambang Sudarsono Meniko. Beliau adalah guru saya, satu alma terbesar dari Darussalam Gontor Ponorogo, dan saya masih ngaji lagi pada beliau tentang thariqah, tentang usul fikih dan yang lain-lainnya, adab dan akhlak. Dan kepada beliau insya Allah tawaduk sekali pelajaran yang saya terima dari beliau ini. Dan oleh karena itu saya sampaikan dalam kapasitas ini, yang pertama, kita properti syariah itu yang benar-benar properti syariah adalah yang memakai skema 7T. Apa itu 7T? Yang T adalah tanpa, 7 tanpa. Pertama adalah kita adalah tanpa riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi yang mana di dalamnya adalah mengandung manfaat tambahan, fahuwa riba. Tambahan anaan, tambahan jasa, tambahan manfaat, fahuwa riba. Dan ini kita pelajari sungguh-sungguh dalam fikih muamalah, fikih bisnis yang selama ini kita ulang-ulang. Tamat dari aliyah, kawan-kawan saya sarankan untuk belajar fikih bisnis. Karena apa? Sudah mulai mengenal golek sandang pangan, golek luru-luru upo. Yang kedua, karena kita tanpa riba, tentunya di situ adalah tanpa bunga. Tidak ada tambahan apapun di situ itu. Dan tanpa bunga berarti kita melihat banyak institusi yang memakai istilah bunga, berarti kita meniadakan institusi perbankan. Jadi kita tanpa bank. Bank konven, bank syariah, bank tarbiyah, bank usuluddin, bank adab, bank IAIN, semuanya tidak ada, tanpa bank. Dan karena tanpa bank, maka kita tidak mengenal namanya tanpa denda. Anda terlambat, sudah banyak kejadian di sini, di kita, terlambat atau kurang, maka ya sudah. Ada udzur syar'i apa yang Anda jalani, mungkin karena keluarga, mungkin karena musibah, yang penting Anda jujur dan kita bisa memverifikasi kejujuran Anda. Itulah kita tanpa denda. Tak ada iqab atau takzir apa-apa, tidak ada hukuman apa-apa. Karena kita memakai sebuah skema yang indah. Karena kita juga tanpa denda, maka kita juga tanpa lelang sita. Ingat, jenengan kalau saya doakan para end user tidak sampai gagal bayar amin. Amin ya Allah. Kita juga minta doa ke Bapak Marlan dan Bu Nur mudah-mudahan kita juga lancar Ibu Bapak. Alhamdulillah. Kita juga tidak mengenal namanya lelang sita. Karena apa? Sesungguhnya lelang dan sita itu wala tapi malaysa indaka. Janganlah engkau berjual belikan sesuatu yang bukan milikmu. Kalau kita nggak ridho kemudian dilelang dan disita, itu tentunya bukan skema syariah Islamiyah dan itu kita menentangnya. Karena kita juga tanpa lelang dan sita, kita tanpa akad bermasalah. Apa akad bermasalah? Akad bermasalah adalah di mana bercampur akad satu dan akad yang lainnya atau akad-akad yang batil. Apa contohnya? Bercampurnya antara jual beli dengan upah mengupah. Kita lihat dalam skema KPR itu di situ ada skema upah mengupah yang dimasukkan di dalam transaksi jual beli dan bercampur antara hutang piutang dengan jual beli. Allah melarang yang disebut dengan akad ganda atau
Aqdun murakkab, akad ganda. Dilarang karena apa? Berbahaya. Karena kita juga tanpa akad yang bermasalah, tentunya kita juga tanpa BI checking. Kita masa bodoh dengan BI checking. Biarlah dosa masa lalu. Yang penting sekarang adalah pahala masa sekarang dan tentunya surga masa depan. Kita memberi kesempatan. Islam tidak mengenal namanya dosa masa lalu atau dosa turunan. Nah, karena kita juga tidak memakai skema adalah tanpa BI checking, kita juga tidak mengenal asuransi. Jadi bagaimana kalau tanpa asuransi? Kenapa? Ada apa dengan asuransi? Asuransi itu adalah sesuatu yang batil karena jual beli atau transaksi hanya mengenal dua jenis. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Asuransi itu bukan barang dan asuransi bukan jasa. Asuransi adalah janji. Sok lek kowe mati, ya toh, kowe ngotak ragati anak bojomu. Sok lek kowe bangkrut, omahmu kobong, engko tak ijoli. Mobilmu nabrak, engko tak ijoli. Jadi antara barang dengan jasa tidak ada masuk dalam kriteria asuransi. Jadi ini 7T. 7T ini kita kawal benar dengan akad-akad yang indah dan akad-akad yang baik dan sudah kita sorohkan, kita sorihkan, kita tabayunkan kepada insya Allah ulama-ulama yang sudah terkenal. Kita ada Ustaz Yahya, Kiai Haji Yahya Abdurrahman, Kiai Hafid Abdurrahman. Kita tanyakan ke Ustaz Sidik Al-Jawi. Kita tanyakan juga kepada Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Aminur Bais, kepada Kiai Marzuki Mustamar dari Nahdlatul Ulama, dan tentunya dari Al-Mukarram dari Ustaz dari Kiai Haji Bambang Sudarsono juga memberikan sebuah pandangan bahwasanya apa yang telah kita lakukan adalah sahihah. Leres dia ini menikah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini prosesi saya mewakili dari ADPS juga mengapresiasi kepada Grand Kusuma Purbosuman. Mohon maaf saya bicara agak panjang supaya lengkap data dan fakta yang akan jenengan asto kundur nanti, terutama dari kalangan stakeholder, dari pemerintahan, dari lingkungan, dan dari masyarakat umum, bahwasanya secara legalitas kita aman. Aman ya Pak Direktur? Insya Allah aman. Secara akad-akad tentunya sudah disorehkan yang sudah saya sebutkan tadi. Secara pembayaran tentunya juga mudah kan ya? Banyak yang bisa mengakses dengan kita yang mungkin tidak bisa diakses oleh perumahan dengan skema-skema yang non-syar'i. Dan saya bangga sekali kepada direktur kita ini. Kita berada di kawasan perumahan-perumahan besar Purbosuman ini. Pada Kelurahan Purbosuman saya ucapkan, saya salut sekali kepada Anda memberikan fasilitas-fasilitas untuk diakses, bagaimana menyediakan kebutuhan primer yaitu sandang pangan papan di sini ini supaya fangtashiru fil ard, bersebarlah manusia di muka bumi ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan papan. Hari ini tentunya mungkin masih kita harus bicara sedikit tentang kebutuhan ketahanan pangan, tetapi juga tidak bisa kita nafikan bahwasanya kebutuhan papan itu juga tidak bisa kita hindari. Karena apa? Manusia beranak pinak, berjodoh-jodoh, berketurunan, dan tentunya juga dia mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal. Kemudian saya juga mengacungkan jempol kepada Ustadz dari DPW. Saya terima kasih sekali dengan ngelangi hadir di sini ini. Tolong sampaikan kepada pengurus pusat bahwasanya ini dilaksanakan pertama syar'i, sudah disohihkan juga dari asosiasi, dihadiri oleh banyak yang hadir di sini ini, dan nanti tolong dilaporkan bisa ya. Insyaallah alhamdulillah. Dan ini bukti bahwa ke depan properti syariah bisa bersanding di tengah-tengah properti yang non bambu, dan insya Allah mudah-mudahan nyuwun pandonganipun panjenengan, nyuwun pangestu panjenengan, mudah-mudahan semua di kawasan Purbosuman ini memakai skema syariah. Allahumma amin. Jadi selamat dunia, selamat akhirat. Karena transaksi jual beli itu tidak hanya urusan untung dan rugi, tetapi juga urusan dengan dosa dan pahala, urusan antara surga dan neraka. Gambarnya kurang lebih demikian. Saya acungkan jempol. Insya Allah nanti kita akan berbenah, berkembang, menguat, dan mengajak semua kepada kebaikan, kehebatan untuk tercapainya peradaban yang indah seperti halnya yang terjadi di Madinatul Munawwarah, Madinah
kota Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah sambutan saya ini, saya mohonkan nanti kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bambang Sudarsono untuk mimpin doa. Saya mohonkan sekalian saya berdiri di sini ini kepada perwakilan dari end user, dari Mas Freddy, Mas Rizky, Mas Angga, dan siapa? Mas Bu Ayuvita, Mas Riza, untuk nanti sekaligus berdiri di sini ini kita melaksanakan prosesi doa sekaligus juga pemotongan tumpeng simbolis segera dimulainya pembangunan rumah. Mohon dipandu oleh Bapak Ustadz Yusuf selaku pengarah acara, dan setelah nanti didoakan mungkin kita istirahat dulu. Setelah selesai acara dari doa istirahat penutup, nanti panjenengan yang hadir di sini ini saya mohon dengan amat sangat jangan bubar diri dulu. Ayo bareng-bareng nanti itu rakyat sak pacul rong pacul ditandai, ditengeri, disekseni kita semuanya. Gantian sana, gantian sini, jalan-jalan lagi sambil menikmati suasana di Purbosuman yang indah ini. Bayangkan sekarang mungkin masih seperti ini. Insya Allah saya jamin nanti 2-3 tahun, 4 tahun yang akan datang ini luar biasa. Apalagi kita ini masih satu-satunya memiliki fasilitas rumah tahfidz. Panjenengan kagungan putra-putra belajar ngapalnya Quran akan difasilitasi di sini ini dan gratis, pro bono, tidak berbayar, la difa lakum, tidak ada bayaran apa-apa. Jadi ini fasilitas yang luar biasa yang akan diberikan kepada panjenengan, yang insya Allah dengan demikian nanti gantian ke sana. Nanti waktunya Mbak Novi atau Mbak Ria, ya nanti dari pihaknya dari Mas Rizky atau Mas Ferdi, ayo gantian kita nyekseni. Kira-kira kerso guys, tuh ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi bahagia, saya berbangga kepada panjenengan semuanya. Jazakallahu khair, syukran katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.